Mobil yang satu ini dikenal iri dan performa mesinnya yang baik. Mungkin itulah salah satu hal yang membuat mobil ini begitu laris di pasaran. Di samping harga baru yang cenderung kompetitif, harga bekasnya pun stabil. Video ini akan mengupas lebih mendalam tentang Honda Jazz. Referensi atas tayangan ini bisa Anda akses pada kolom deskripsi. Berikut adalah Honda Jazz in depth. Entah kenapa sebagian besar anak muda begitu memimpikan memiliki mobil ini. Bahkan mereka yang sudah usia mapan pun juga ikut-ikutan memburu mobil kecil dari Honda ini. Honda Jazz muncul di Indonesia pertama kali pada 2001. Bentuknya seperti ini. Kecil dan membulat serta dengan pilihan warna yang mencolok. Inilah hal pertama yang bikin orang penasaran, karena di saat itu pasar otomotif tengah diserbu oleh MPV dengan desain formal dan pilihan warna yang ambil aman. Generasi pertama ini terdiri dari 6 varian dengan pilihan mesin 1300cc dan 1500cc. Sementara untuk pasar Eropa ada pengecualian, yaitu adanya pilihan mesin 1200cc. Muncul generasi kedua pada 2007. Honda Jazz generasi ini muncul pertama kali di Tokyo Motor Show 2007. Perbedaan yang dominan dengan generasi pertama yaitu dimensinya sedikit lebih bongsor, mulai dari panjang, lebar, dan wheelbase. Semuanya bertambah ukuran. Katanya sih di generasi kedua ini, ukuran kabinnya pun lebih lega dari generasi pertama. Selain dimensi, ubahan lainnya pada Honda Jazz generasi kedua terjadi pada bagian depan, samping dan juga belakang, yang diberikan ubahan desain agar terlihat lebih dinamis dan sporty. Generasi kedua Honda Jazz ini yang varian RS menjadi favorit dan tetap menjadi buruan hingga detik ini. Dan generasi inilah yang paling kami sukai. Generasi ketiga adalah seperti yang kita dapat lihat hingga saat ini. Desainnya lebih polos, lebih kalem, dan sama sekali jauh dari kesan sporty dari pendahulunya. Bahkan tipe RS sekalipun kami rasa masih sopan. Padahal di benak kami, varian RS dari Jazz itu selalu menarik dan tegas dan sporty dan dinamis dan... sudahlah. Honda Jazz generasi ketiga muncul pada 2014 dan syukurlah masih konsisten sebagai hatchback meskipun mesinnya banyak digunakan oleh mobil Honda lainnya. Pada generasi ini, Honda sudah menanamkan berbagai fitur terbaru, termasuk cruise control serta ruang kemudi yang lebih nyaman. Pengembangan juga dilakukan pada sektor bagasi dan ruang kabin yang dirancang menjadi lebih luas. Bahkan bagasi Honda Jazz generasi 3 ini adalah yang terluas di kelasnya dengan kapasitas 363 liter. New Honda Jazz 2020 dibekali mesin bensin 1,2 Li VTEC dengan opsi transmisi manual 5 speed dan CVT 7 speed. Mesin yang memenuhi standar Barrett Stage 6 atau dikenal sebagai BS6, memiliki tenaga maksimal 90 PS pada putaran 6000 rpm. Tenaga yang terbilang besar untuk ukuran mobil ini ya, meskipun baru dapat dicapai pada putaran redline. Sedangkan torsinya 110 Nm pada 4800 rpm. Honda Jazz generasi 3 ini dibekali dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan otomatis. Honda punya teknologi CVT or trim. Urusan konsumsi bahan bakar irit atau boros adalah relatif, tergantung penilaian masing-masing pengguna dan dibandingkan dengan apa. Pengujian pada konsumsi varian transmisi manual mencapai 16,6 km per liter untuk rute kombinasi tol dan dalam kota. Sedangkan untuk varian CVT dari keluarga Dream Technology Series menawarkan konsumsi BBM 17,1 km per liter untuk rute kombinasi. Data ini menunjukkan bahwa Honda telah sukses mengembangkan CVT-nya, sehingga menghasilkan keiritan bahan bakar pada varian Matic yang lebih baik dari manual. Pengetesan ini dilakukan pada Honda Jazz generasi ketiga dengan tahun pembuatan 2020. Honda Jazz yang menjadi favorit adalah varian transmisi Matic, meskipun beberapa pengguna mengatakan bahwa tarikannya kurang oke dibanding kompetitor. Perlu Anda sadari bahwa perawatan mesin dengan transmisi Matic perlu hati-hati dalam memilih oli. Yakinkan oli yang dipilih sesuai rekomendasi, salah pilih oli bisa-bisa transmisinya yang kena. Jika transmisi Matic Honda Jazz sudah ada kerusakan, biayanya tidak main-main. Perbaikan yang dilakukan membutuhkan biaya 3-5 jutaan. Namun jika sudah rusak parah bisa mencapai 20 jutaan. Transmisi Matic pada Honda Jazz adalah tipikal basah, jadi perlu pergantian oli secara rutin. Yang banyak beredar kabar di masyarakat adalah part Honda yang lebih mahal dibanding merek lain. Oke, sekarang kita bandingkan secara data meskipun perbandingan ini tidak menyeluruh pada seluruh sampel, tetapi paling tidak dapat mewakili dan menjadi jawaban atas rumor yang beredar.
Perbandingan ini kita gunakan Honda Jazz dan pesaingnya Toyota Yaris. Kanvas depan rem Honda Jazz karena telah menggunakan cakra mulai dari 125.000. Sedangkan untuk Yaris juga pada harga yang sama. Part lainnya misalkan shock depan, untuk Jazz harganya sepasang mulai 750.000, sedangkan Yaris mulai 650.000. Kami selalu menyajikan informasi hasil crash test, bukan berarti menakut-nakuti, tapi sebagai referensi pada Anda tentang keamanan sebuah kendaraan. Karena kendaraan adalah barang yang ditebus dengan tidak murah, maka perlu kita ketahui secara seimbang antara baik dan buruknya, bukan semata-mata terjebak dalam keunggulan yang ditawarkan. Honda Jazz generasi ketiga mengantongi bintang 5 untuk urusan keamanan. Ini adalah nilai yang tinggi dari Asian NCAP. Pengujian dilakukan pada Juli 2014 dengan kecepatan tabrak 64 km/jam. Honda Jazz keluaran 2020 yang baru dibanderol mulai dari 258 juta untuk trim terendah dan transmisi manual. Sementara untuk harga trim tertingginya dengan transmisi matic dijual dengan 302 juta. Karena hanya ada pilihan mesin bensin dan cc yang sama sehingga vari Honda Jazz berdasarkan transmisi. Sementara untuk harga bekasnya beraneka ragam tergantung tahun dan kondisi. Tergantung juga belinya kredit atau cash dan kadang juga ada yang oper kredit. Di portal iklan online kami menemukan ada yang melepas dengan harga 60-an juta. Jika ingin membeli bekas, yakinkan Anda cek fisik dan kelengkapan surat-suratnya. Dan jangan langsung percaya dengan iklan barang hasil lelangan yang seringkali menjual Honda Jazz baru hanya dengan 30 juta. Tetapi selalu berkilah surat-suratnya sedang diproses. Keberadaan Honda Jazz yang begitu banyak bukan berarti tanpa saingan. Paling tidak ada Toyota Yaris dan Mazda 2 sebagai rival terberatnya. Belum lagi ditambah dengan Hyundai i20 dan eksistensi Ford Fiesta. Ford Fiesta menawarkan berbagai kecanggihan teknologi, mesin dengan cc kecil, serta transmisi dengan kopling ganda. Menjanjikan akselerasi yang baik serta konsumsi BBM yang efisien. Untuk urusan teknologi, Ford Fiesta tentu lebih menang. Penantang selanjutnya datang dari Korea yaitu Hyundai i20. Menawarkan desain yang sporty dengan lekukan tajam sepanjang bodi. Hyundai mencoba meraih pasar hatchback Indonesia dengan mengembangkan mobil yang dulunya dikenal dengan Hyundai Getz. Sementara rival yang sama-sama berasal dari Jepang adalah Toyota Yaris. Berbeda dengan Honda Jazz yang improvement dari generasi ke generasi kami rasa minor untuk urusan penampilan, Yaris justru memberikan perubahan yang frontal di generasi ini. Tidak dijumpai lagi Yaris bakpao yang bentuknya lucu dan mirip bakpao. Yaris hadir dengan kesan lebih streamline dan dinamis, dan semenjak hadirnya Yaris Lele, kami pun suka memandang Yaris. Dari semua pesaing, kami condong ke Mazda 2. Ya, ini memang subjektif dan urusan selera. Bagi kami, Mazda 2 memberikan impresi yang baik, harga yang realistis dengan fitur dan teknologi yang diberikan. Apapun pilihannya, yang penting Anda bertanggung jawab pada pilihan tersebut. Bagi pembeli mobil, terlebih lagi untuk mobil pertama, instrumen yang penting adalah pajak. Jangan sampai salah beli mobil dengan harga terjangkau tapi pajaknya selangit. Untuk Honda Jazz, pajaknya ternyata cukup masuk akal, bahkan beberapa varian di bawah 2 juta rupiah untuk tahunan. Berikut selengkapnya. Demikianlah informasi tentang Honda Jazz. B.J. Habibie pernah berkata bahwa sejatinya tidak ada kegagalan, karena kegagalan hanya ada bagi mereka yang telah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah bersama Better Life Indonesia.